Bismillahirrahmanirrahim. Hidayah itu pun dia bertambah dan berkurang. Sebagaimana iman dia bertambah dan berkurang, hidayah pun bertambah dan berkurang. Tidak ada di antara kita yang seperti Abu Bakar Siddiq, imannya seperti Abu Bakar Siddiq, yang mana imannya dan hidayahnya memenuhi dunia. Cahaya yang ada di hatinya bagaikan matahari yang tidak pernah ada kegelapan. Akan tetapi kita adalah orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, namun hidayah yang ada pada kita terkadang bertambah dan berkurang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwa. Orang-orang yang diberi petunjuk, Allah Subhanahu wa taala tambahkan kepada mereka petunjuk lagi, dan Allah berikan kepada mereka takwa mereka. Orang-orang yang diberi petunjuk, mulai dari awal dia mendapatkan petunjuk, dia sudah bisa mengerjakan sholat, dia kerjakan sholatnya di masjid, bertambah kebaikannya. Kemudian sholatnya ditambah dengan kekhusyukan, bertambah lagi hidayahnya yang ada pada dirinya. Orang-orang yang dia setelah mendapatkan hidayah, dia tahu bahwasanya musik dan nyanyi itu adalah haram, dia tinggalkan. Lalu Allah, itu adalah hidayah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kesenangan dan kecintaan membaca Al-Quran, bertambah lagi hidayahnya. Orang yang mana diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu membawa dirinya itu kepada perkataan-perkataan yang baik, zikir-zikir yang banyak, itu akan menambah hidayah pada dirinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi." Tidak ada yang lebih aku cintai seorang hambaku mendekatkan diriku kepadaku melebihi dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Wa la yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan amal-amal ibadah sunnah sehingga aku mencintainya. Semakin kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, bertambah hidayah kita. Maka siapa yang berjalan di atas jalan yang benar, setiap dia melangkahkan kakinya di atas jalan yang benar itu akan bertambah hidayahnya. Sebaliknya, orang yang berjalan di atas maksiat, maksiatnya itu bertambah maksiat ke maksiat. Kebohongan misalkan akan melahirkan kebohongan yang lain. Dosa, dia juga akan melahirkan dosa-dosa yang lain. Seperti kita melihat orang misalkan ketika dia minum minuman keras, maksiat. Setelah itu rentetan maksiat yang banyak. Setelah itu maksiat bertambah dengan maksiat. Adapun hidayah, jika seorang menjalankan dirinya di atas hidayah yang benar, maka dia hidayah yang bertambah menjadi bertambah hidayah tersebut. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidayah itu sebenarnya itulah kebahagiaan.
Artinya kebahagiaan hakiki yang ingin diraih oleh seseorang berada di dalam hidayah. Kita melihat begitu banyak orang memiliki harta, dia memiliki pekerja-pekerja, dia yang ngasih gaji mereka, rumahnya banyak, kendaraannya banyak, tetapi hatinya hampa, kehidupannya labil, kebahagiaan tidak pernah dia cicipi walaupun sesaat. Akan tetapi sa'adah, kebahagiaan yang sebenarnya itu adalah di dalam hidayah. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Thaha, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah Subhanahu wa taala, hidayah, fala yadhillu wa la yashqa, dia tidak akan sesat dan dia tidak akan sengsara. Yang dia dapatkan adalah kebahagiaan. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati 'ama. Siapa yang berpaling dari berzikir kepadaku, kata Allah, berpaling dari hidayah, jauh dari hidayah, jauh dari Allah, walaupun hartanya banyak, walaupun kedudukannya tinggi, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia akan memiliki kehidupan yang sempit, hampa. Maka dia akan dikumpulkan nanti dalam kondisi buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia mengatakan, wahai Rabbku, kenapa engkau kumpulkan aku dalam kondisi buta, dan sungguh aku dahulunya bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yawma tunsa. Hal itu disebabkan telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan engkau melupakannya. Begitu juga pada hari ini engkau pun akan dilupakan. Al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalan yang dilakukan. Dia melupakan ayat Allah, maka dia akan dilupakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sampai kepada kita risalah, sudah sampai kepada kita al-haq, maka tiada lain bagi kita adalah untuk menerimanya.